Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yewon telah memenggal kepala dari monster level 4 penuaan. Kalau kalian penasaran apakah Yewon telah berhasil mengalahkan monster penuaan, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan sekeras yang melihat ke arah Immortal Hero Matahari. Nama dari Immortal Hero Matahari adalah Solanter. Di sana Ritron bergumam, sangat dingin hingga terasa bisa membeku. Sihir kekuatan sekeras hampir tidak mampu menghalangi dingin ini, tetapi seiring berjalannya waktu efek buff terus melemah. Setelah itu, di sana Ritron menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu Ritron bergumam, dua di antara kami sudah tidak mampu berperang lagi. Tetapi monster level 4 penuaan telah dibunuh, yang tersisa hanya monster level 4 musim dingin. Aku tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya, tapi ini sudah cukup. Setelah itu, Ritron langsung memanggil pedang sucinya, dan pedang suci itu pun langsung melesat kembali ke arah Ritron. Lalu Ritron berkata, jika kita melewati hambatan ini, kita bisa bertahan hidup. Sekarang yang tersisa hanyalah monster level 4 musim dingin. Akan tetapi, setelah berkata seperti itu, dengan tiba-tiba tangan Ritron yang lagi memegang pedang suci terpotong. Ternyata yang melakukan itu adalah monster level 4 penuaan. Lalu dia berkata, aku menyukai pedang ini, oleh karena itu mulai sekarang ini milikku. Di sana Yewon dan Ritron terkejut tidak percaya kalau monster level 4 penuaan masih bisa berdiri dan kepala yang telah terpenggal oleh Yewon bisa kembali. Di sana Yewon bergumam, aku merasakan sensasi memotong lehernya, tapi kenapa dia bisa kembali? Setelah itu, monster level 4 penuaan langsung menyerang Ritron dengan sangat keras dan sampai membuat ledakan yang cukup besar. Ternyata, di saat monster level 4 penuaan telah dikalahkan oleh Yewon, dengan tiba-tiba di tubuhnya tumbuh sebuah bunga, dan tidak lama kemudian bunga itu pun mulai mekar, dan di dalam bunga itu pun mulai muncul kembali monster level 4 penuaan. Di sana monster penuaan berkata pada Yewon, apakah kamu terkejut? Ini adalah sesuatu yang telah kamu impikan sepanjang hidupmu. Kamu adalah orang yang pertama yang mencapai peremajaan semenjak pahlawan pertama, dan itu serangan yang luar biasa. Kemampuanmu berbeda dari penampilanmu saat di kastil. Kekuatanmu sebagai pahlawan pasti meningkat berkat sihir anehmu. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba sekeras mengeluarkan sihirnya dan langsung menyerang monster penuaan. Monster itu pun terkena telak oleh serangan sekeras, dan sampai membuat tangan dari monster penuaan terpotong. Di sana monster penuaan terbakar hangus, akan tetapi di sana monster penuaan masih bisa bertahan. Lalu dia berkata, benar-benar keajaiban yang indah. Bayangkan setiap mantra berdasarkan musim memiliki kemampuan yang berbeda. Aku sudah tahu kamu sudah memikirkannya dengan matang. Tidak lama setelah itu, tangan yang tadi terpotong mulai beregenerasi kembali. Di sana sekeras terkejut karena tangan yang tadi terpotong mulai beregenerasi. Di sana monster penuaan mulai marah, lalu berkata pada sekeras, jangan menggangguku, kamu hanya seorang pengganggu. Setelah berkata seperti itu, monster penuaan langsung melesat menyerang sekeras. Di sana sekeras pun terkena telak oleh serangan monster penuaan. Di sana sekeras terkejut karena monster penuaan dengan tiba-tiba sudah berada di depannya, dan langsung menyerang dirinya. Lalu sekeras bergumam, setelah dia menjadi muda, dia menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Di sana sekeras pun terlempar cukup jauh karena serangan dari monster penuaan. Di sisi Yewon dia pun marah karena monster penuaan menyerang sekeras. Yewon pun langsung menyerang monster penuaan. Serangan Yewon langsung mengarah ke arah leher monster penuaan. Akan tetapi, serangan Yewon masih belum bisa memenggal kepala monster penuaan. Di sana monster penuaan berkata, betapa menakutkannya mencoba memotong kepalaku dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah keajaiban yang sesuai dengan gelarmu, pahlawan terkuat dalam sejarah. Setelah itu, di sana monster penuaan langsung menyerang Yewon sampai membuat tangan dari Yewon pun terpotong. Di saat monster penuaan mau menyerang kembali, dengan tiba-tiba monster penuaan terkena sebuah serangan secara bertubi-tubi. Ternyata itu adalah serangan dari Yewon. Di sana monster penuaan langsung menjauh atau menjaga jarak dari Yewon. Ternyata, di sana Yewon menyambungkan kembali tangan yang telah terpotong oleh monster penuaan. Lalu Yewon berkata, kamu cukup tangguh.
Di sana monster penuaan berkata, seorang penyihir ruang dan waktu menyambungkan kembali lengan yang terputus itu luar biasa. Setelah itu, kita beralih di tempat Solanter. Di sana Morn berkata, aku akan membunuh makhluk itu, dan kamu akan mudah kembali, jadi tunggu saja. Di sana Solanter berkata, lihatlah tubuhku, ini bukan hanya hasil dari sihir, tubuhku dan keajaibanku, mereka benar-benar sudah menua, dan lingkungan yang sulit ini, jika bukan karena sihir sekeras aku pasti sudah mati sejak lama. Monster itu tahu persis situasi kita, yang perlu dilakukan hanya menunggu sampai kekuatan sihir sekeras habis, dan kita tidak akan punya pilihan lain selain mati di dalam penghalang ini. Untuk satu kesempatan, aku akan menghancurkan penghalang ini. Setelah itu, kita beralih di sisi Yewon yang sedang bertarung melawan monster penuaan. Di sana Yewon langsung melesatkan sebuah serangan, dan serangan itu pun berhasil mengenai tubuh monster penuaan. Akan tetapi monster penuaan dia beregenerasi kembali, dan bekas luka dari serangan Yewon pun mulai menghilang. Di sana monster penuaan berkata, lihat luka-lukaku sudah sembuh. Jika kamu tidak segera membunuhku, semua rekanmu akan mati. Cobalah kamu potong kepalaku, jika tidak hasilnya akan sama seperti 4 tahun lalu. Setelah Yewon diprovokasi oleh monster penuaan, Yewon pun mulai kesal dan marah, dan dia pun mengumpulkan kekuatan sihirnya ke satu titik, yaitu di pedang miliknya. Di sisi monster penuaan dia terkejut setelah melihat Yewon yang mengumpulkan kekuatan sihirnya ke satu titik. Dan setelah itu, Yewon pun langsung melepaskan serangan, dan serangan itu pun berhasil memenggal kepala dari monster penuaan. Setelah itu kita beralih di sisi Morn. Di sana Morn dengan tiba-tiba menggigit tangannya sampai berdarah. Setelah itu membuat lingkaran di mata boneka miliknya dengan darah tersebut. Dengan tiba-tiba boneka milik Morn pun mulai bersinar, dan lalu berubah menjadi sesosok monster putih yang sangat besar. Akan tetapi, di sana monster musim dingin dia mulai membekukan monster milik Morn tersebut. Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba monster musim dingin terkena sebuah serangan. Ternyata, itu serangan dari Sekras. Di sana Sekras berkata pada Morn, aku mengandalkanmu. Setelah berkata seperti itu, Sekras pun langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Di sana Morn bergumam, aku bisa merasakan dinginnya lagi, kekuatan sihir Sekras telah berakhir. Setelah itu, Morn pun langsung memanggil bonekanya, dan boneka Morn pun langsung menghancurkan sihir es milik monster musim dingin. Setelah itu, dia pun langsung menyerang monster musim dingin. Akan tetapi monster musim dingin masih bisa menghindari serangan tersebut. Di sisi Solanter, dia memegang sebuah artefak di tangannya. Setelah itu, dengan tiba-tiba artefak yang dipegang oleh Solanter mulai bersinar, dan tidak lama tubuh Solanter berlahan-lahan mulai terbakar. Di sana Luanigir melihat ke arah Solanter. Setelah itu, dia mengingat di saat dia memberikan artefak itu ke Solanter. Di sana dia berkata, ini adalah penguat suara ajaib, tapi sulit digunakan tanpa pelatihan. Tetapi untuk makhluk abadi sepertimu, kamu seharusnya bisa menggunakannya. Kita kembali di situasi yang sekarang. Di sana Luanigir dia menyesal memberikan benda itu ke Solanter. Menurutnya seharusnya dirinya lah yang menggunakannya. Di sana Luanigir bergumam, tas yang berisi senjataku, apa yang sebenarnya yang telah dia masukkan ke tasku. Di sisi Solanter dia meminta maaf pada Sekras yang tidak bisa menemaninya sampai akhir. Setelah itu, kita dilihatkan dengan masa lalu Solanter, di saat dirinya pertama kali bertemu Sekras. Di sana Solanter berkata, aku juga menjadi makhluk abadi kali ini, tapi bagaimanapun juga, mari kita coba untuk bergaul sebagai rekan seperjuangan. Di sana Sekras menyuruh Solanter untuk keluar, karena dia merasa kalau dia tidak punya rekan lagi. Di sana Solanter berkata, meskipun kita bukan teman dekat, aku bisa jadi teman minum kamu. Aku yakin, rasanya jauh lebih enak kalau diminum bersama teman daripada sendirian. Di sana Sekras berkata, aku tidak mau minum denganmu. Setelah lama mengobrol, dengan tiba-tiba Sekras menangis. Di sana Sekras menceritakan teman-temannya yang sudah mati di peperangan. Setelah bercerita Sekras pun langsung tidak sadarkan diri. Di sana Solanter berkata, aku tidak pernah menduga, aku akan menyaksikan sisi lemah pahlawan kekaisaran Sekras. Aku kira dia adalah semacam monster yang tidak mampu menangis.
Tanpa alkohol aku rasa dia tidak tahan saat sadar. Ini sungguh menyedihkan. Setelah itu, kita dilihatkan dengan Sekras yang sudah terbangun. Di sana Solanter mengajak Sekras makan. Di sana Sekras bertanya, "Siapa kamu?" Di sana Solanter berkata, "Kamu tidak ingat, kita banyak minum bersama, tapi memang bukan berarti aku berharap kamu akan mengingatnya. Menu spesial hari ini adalah sup khas milikku. Dulu aku mengelola sebuah tempat bela diri di sebuah kota kecil. Aku selalu memasak makanan untuk anak-anak. Memang tidak seperti makanan yang bisa kalian makan, seperti para bangsawan, tapi aku rasa ini cukup enak." Setelah itu Sekras pun mencicipi masakan Solanter. Di sana Solanter berkata, "Sebagian besar anak-anak yang aku ajari tidak memiliki keluarga. Aku menjadi abadi karena aku berjanji untuk menjaga mereka semua sampai mereka cukup umur. Tapi aku sebenarnya sudah memberitahumu ini kemarin?" Sekras berkata, "Aku tidak ingat." Solanter berkata, "Tentu saja kamu tidak ingat. Tapi sekarang aku sudah berteman denganmu. Aku merasa sedikit bangga menjadi salah satunya." Di sana Sekras bertanya, "Apakah kita berteman?" Di sana Solanter berkata, "Kita makan dan minum bersama, bukankah itu membuat kita berteman?" Di sana Sekras berkata, "Kamu sangat tampan, pasti banyak wanita yang mendekatimu." Solanter berkata, "Aku hanya melindungi anak-anak saja." Sekras berkata, "Bisakah kamu memasaknya lagi untukku besok?" Solanter berkata, "Aku akan membuatnya untukmu setiap hari. Cepat habiskan sebelum supnya dingin." Seperti itulah kebersamaan Solanter dan Sekras di saat mereka pertama kali bertemu. Setelah itu, kita dilihatkan dengan situasi yang sekarang. Di sana Yewon sedang berusaha menyembuhkan Sekras. Tidak lama setelah itu, Sekras pun terbangun. Di sana Yewon berkata, "Aku sedang menyembuhkanmu saat ini, jadi jangan terlalu memaksakan dirimu." Di sana Sekras bertanya, "Apa barirnya sudah hancur?" Yewon berkata, "Barir itu telah hancur, monster-monster lainnya telah lenyap." Sekras bertanya, "Di mana Solanter dan Morn? Bagaimana dengan kedua orang itu? Apakah yang terjadi dengan Solanter dan Morn? Apakah mereka telah mati dikalahkan oleh para monster? Kalau kalian penasaran apa yang telah terjadi pada mereka, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya."